Baru-baru ini terjadi kasus perceraian seorang public figure yang akhirnya menjadi bahan ghibah di sosial media karena bocornya alasan gugatan perceraian tersebut dikarenakan masalah dengan mertua dan adik iparnya. Jika Anda mendengar berita orang lain, ini Anda harus bijak. Kalau ternyata Anda menemukan orang tidak bijak, orang yang tidak pandai, bolehlah Anda katakan itu bodoh, karena saya sedih banget kalau orang punya permasalahan langsung diangkat di media dan sebagainya. Kami sedih bayangin anak-anaknya dan seterusnya akan jadi bahan cerita yang panjang. Apalagi sekarang bisa dicadap di media, diabadikan di media, bisa dibaca, dilihat oleh siapapun. Masya Allah. Apa yang diinginkan di balik itu semuanya? Karena ketidakmengertian saja. Kalau dia sadar dosa itu bahaya untuk anak-anaknya, bahaya untuk keluarganya, bahaya untuk masa depan dirinya, nah dia akan rugi. Maka kepada siapapun tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya, izin bertanya. Baru-baru ini terjadi kasus perceraian seorang public figure yang akhirnya menjadi bahan ghibah di sosial media karena bocornya alasan gugatan perceraian tersebut dikarenakan masalah dengan mertua dan adik iparnya. Karena mertua dan adik iparnya yang tidak diberi nafkah batin dan lain-lain. Yang saya sayangkan di sini hal tersebut malah dijadikan konten sosial media oleh sebagian orang, Buya, baik yang menyindir maupun yang memberi penilaian. Belum lagi di kolom komentar netizen yang banyak menghujat dan menyerang kedua pasangan itu dengan komentar yang tidak enak. Yang ingin saya tanyakan, Buya, bagaimana sebenarnya kita harus bersikap ketika mendengar berita adanya perceraian saudara seiman dengan kita, dan mohon nasihatnya untuk kami semua, Buya. Terima kasih, Buya, atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, balilah kepada diri sendiri. Anda punya keluarga. Kita punya keluarga. Ada adab di dalam berselisih dalam keluarga. Di sisi lain, Anda jangan pengen tahu urusan keluarga orang, punya sifat fudul pengen tahu. Suatu ketika ada seorang bijak ditanya oleh satu orang. Dia mengadu. Rumah tanggaku tuh ribut. Sering ribut, bermasalah dan sebagainya. Ada yang mendengar orang pada tanya gimana urusan rumah tanggamu. Maka orang bijak ini mengasih jawaban. Kalau ada orang bertanya begitu, sampaikan. Ini bukan urusanmu, wahai saudaraku. Ini bukan urusanmu. Artinya, Anda kalau punya masalah keluarga, jangan gampang buka cerita kepada orang. Jangan terpancing dengan macam-macam pertanyaan. Itu menjadikan susah berdamai pada akhirnya nanti. Jadi, ini bukan urusanmu. Biar tertutup mulutnya. Ingat, kalau Anda punya permasalahan keluarga, jangan mulutnya mulut apa itu? Mulut yang gampang cerita sana kemari, apa istilahnya ember atau gimana? Mulut ember itu ya, mulut cerita sana kemari, curhat sana sini, tidak. Jadi kalau ada orang bertanya pun, Anda katakan ini bukan urusannya. Kemudian orang yang bertanya tadi tiba-tiba akhirnya kok cerai. Setelah cerai bisa ramai orang pada bertanya. Hah? Nah, jadi pertama, kembali pertanyaan begini. Pertama di saat bertanya, orang pada bertanya, kata orang hikmah ini menjawab bahasanya apa? Ini urusan keluargaku, gitu. Urusan keluargaku, kamu jangan ikut-ikutan. Maksud ini urusan keluargaku, gitu. Dijawab ini urusan keluargaku. Jadi menutup orang lain agar tidak ikut-ikutan. Ternyata setelah beberapa minggu atau bulan kemudian terjadi perceraian betul. Ramai lagi di luar bertanya lagi. Maka lalu tanya, ya wahai orang bijak, setelah saya cerai orang tambah ramai lagi. Apa yang harus kujawab? Kalau kemarin kan ini urusan keluargaku, sekarang bukan keluargaku, bubar. Bagaimana? Katakan kepada orang bertanya bahwasanya ini bukan urusanmu. Kalau yang kemarin adalah urusan keluargaku, sekarang katakan ini bukan urusan. Maknanya Anda itu kalau punya keluarga harus cakap di dalam menjaga. Kalau ada sesuatu permasalahan, jangan gampang cerita ke sana kemari. Kecuali minta petunjuk untuk cari solusi kepada gurunya yang bijak misalnya. Orang itu sah, tapi kalau diobrol di media dan sebagainya adalah sakit. Nah, karena apa? Ini ceritanya panjang. Mempersulit damai. Karena mungkin pasangan menjadi tersinggung gara-gara diangkat di media. Anaknya pun marah, berantakan. Itu kebodohan. Maka Anda jangan menjadi orang bodoh seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda menemukan orang bodoh, karena kami katakan, karena itu yang rusak banyak.
Yang rusak banyak keluarga dua belah pihak sudah ada rusak. Gara-gara keluarga yang tidak bijak semacam ini. Misalnya yang diceritakan tadi. Itu obral musim barangkali. Wallah alam, saya tidak tahu keluarga siapa itu. Cuman kami nasihat untuk semuanya. Biar urusan rumah tangga mana. Kalau pengen cari solusi kepada si A, si B, si C. Orang-orang tertentu dan dia bisa dipercaya amanat untuk mendamaikan. Agar mudah damai itu diselesaikan. Kadang perlu pendekatan. Mengurangi tuntutan sehingga menjadi bisa merapat. Ini mengurangi ini sehingga ketemu lagi. Bisa saja. Nah, tapi kalau sudah dibuka di luar, mungkin di luar ada tambahan-tambahannya, kemudian balik lagi beritanya kepada pasangannya, menjadi marah, susah untuk didamaikan. Nah ini keluarga Anda. Kemudian, jika Anda mendengar berita orang lain, ini Anda harus bijak. Kalau ternyata Anda menemukan orang tidak bijak, orang yang tidak pandai, bolehlah Anda katakan itu bodoh, karena saya sedih banget kalau orang punya permasalahan langsung diangkat di media dan sebagainya. Kami sedih bayangin anak-anaknya dan seterusnya akan jadi bahan cerita yang panjang. Apalagi sekarang bisa dicadap di media, diabadikan di media, bisa dibaca, dilihat oleh siapapun. Masya Allah. Apa yang diinginkan di balik itu semuanya? Karena ketidakmengertian saja. Kalau dia sadar dosa itu bahaya untuk anak-anaknya, bahaya untuk keluarganya, bahaya untuk masa depan dirinya. Nah, dia akan rugi. Maka kepada siapapun tolong. Jika punya permasalahan, segera selesai. Kalau punya harus cerai, di dalam Islam kan indah. Imsak bima'ruf. Merangkuh istri, mengambil istri, membawa istri dalam rengkuhannya bima'ruf dengan cara yang baik. Kalau ternyata ada perselisihan, karena tidak ada kecocokan karena satu hal, tasrih bi ihsan, dilepas dengan cara-cara baik, tidak ada permusuhan di dalam Islam. Sehingga di dalam Islam tidak ada broken home. Ingat, dalam Islam tidak broken home. Broken home pasti tidak ngerti syariat. Kenapa? Di dalam Islam tetap mengajarkan bagaimana berbuat baik, ada berbuat baik, bagaimana silaturahmi. Maka kami ingatkan, ini jawabannya untuk yang masalah tadi sederhana, tapi Anda ini. Mungkin Anda sudah pisah dengan suami Anda. Suami Anda zalim dan seterusnya. Anda akan menjadi wanita sukses kalau tidak mengajarkan kebencian kepada anak Anda. Anda tak panggil anak Anda, sayang, kau sudah ngerti tentang ayahmu? Ya, mama, ayah begitu, stop, sayang. Sejelek apapun ayahmu, yang kau dengar kata ayahmu tetap ayahmu. Memang Umi tidak bisa kembali, mama tidak bisa kembali kepada ayah. Ibu tidak bisa kembali kepada ayah. Tapi ingat, kau adalah anaknya ayahmu. Maka sekarang kau sukses dengan Umi ya. Aku didik, aku antarkan sekolah sampai sukses. Tapi ingat, kalau sukses kamu jangan lupa ayahmu, selamatkan ayahmu. Tapi kembali tidak ya, karena kau tahu ayahmu itu. Jangan sampai diajari benci, malah diajari mencaci ayahnya. Maka kalau ada seorang ibu mengajari anaknya benci ayahnya, sukses mengantarkan mereka. Begitu sebaliknya, seorang suami yang mengajari anaknya untuk benci mantan istrinya, sukses mengantarkan neraka. Duh, kan begini, Islam itu indah. Jadi nggak ada broken. Dan sekarang kadang-kadang gap-gapan, grup-grupan. Anaknya 6, 3 sama ayah, 3 sama ibu, berantem kan? Gimana ini? Ya itu kan pernikahan karena tidak dengan ilmu, tidak pakai bimbingan ulama. Apalagi mohon maaf kalau sudah dibawa ketenaran, kadang-kadang semuanya diajarkan untuk mengangkat ketenarannya, konten segala macam. Wallah alam, kami tidak ngerti tentang itu. Kalau public figure kan urusannya dengan konten juga. Kami tidak tahu masalah itu, kami tidak dan tidak tahu siapa orangnya kan. Kami tidak mengerti. Kalau memang ada, berarti dia adalah tidak mengerti cara menjaga rumah, menjaga diri, menjaga mantan pasangan, menjaga keluarga mantan pasangan, menjaga keluarga sendiri nggak bisa berarti. Dia akan buat kehancuran dia. Coba aja pasti bahan caci maki. Kalau ada yang membela, tentu mungkin yang membela punya permasalahan yang serupa. Kalau membela yang tidak baik itu sebenarnya dia adalah satu grup dengan dia. Nah, karena kalau dia mengerti kebaikan, pasti itu salah. Itu dan sebuah kebaikan. Mengobrol barangkali, menyebut ke sana kemari kalau ada. Kami tidak tahu, ini kan berandai-andai, kami berandai-andai. Maka, apa sikap Anda? Yang pertanyaan, sikap kita apa bisa melihat orang semacam itu? Pertama kita doakan semoga Allah memberikan hidayah. Supaya tidak berlarut-larut dengan seperti itu. Yang kedua, Anda tidak usah ikut-ikut. Karena itu adalah, tidak usah ikut komentar sana, bela-belaan, nggak usah. Anda jangan mengikut gara-gara dia, ternyata kita berperang dengan saudara kita. Kok jelek banget akhirnya hidup kita dengan seperti itu. Jadi, cukup kita doakan, paling tidak kita selamat dulu menjaga keluarga kita, ya, dan semoga ini yang bermasalah mendengar suara ini. Tidak seperti itu. Kalau Anda mendengar punya permasalahan, selesaikan dengan baik-baik. Kalau Anda sudah tidak mau dengan pasangan Anda, bukankah tasrih bi ihsan, dilepas dengan baik-baik, selesai kekeluargaan. Semuanya terjaga namanya, tidak ada boleh menyisakan dendam. Gara-gara saya marah dengan dia, lalu tidak boleh dia menikah, hancur. Apa itu? Apakah itu manusia? Manusia harus bisa memanusiakan manusia, menghargai manusia. Mungkin dia adalah orang yang tidak sependapat dengan kita. Bahkan dia, kalau orang hebat manusia sesungguhnya, dia memusuhi kita. Tapi bagaimana kita bisa lapang?
Kita bisa menjadikan dia kawan kita. Seperti itu. Nah, bagi yang sudah bercerai, okelah, bercerai. Berpisah. Tapi sudahlah. Jangan sampai membuat grup-grupan sehingga anak kita menjadi musuh kepada mantan pasangan, hati-hati. Sisi ini yang perlu kami tonjolkan. Jadi, dalam keluarga Anda, tadi rambu-rambunya. Kalau kita melihat keluarga semacam itu, Anda jangan ikut menyebarkan. Jangan cerita ke siapapun. Naudzubillah. Anda dengar berita seseorang curhat pada Anda ceritakan fitnah. Apalagi Anda nge-share berita ini, Anda fitnah. Nggak ada perlunya. Untuk apa? Apa maksud Anda itu semuanya? Laki-laki kadang dikejar untuk konten viral segala macam. Ini kan setan viral yang menyeramkan. Sehingga orang mengorbankan kehormatannya kadang-kadang. Hanya pengen viral dan sebagainya. Sampai korban nyawa kan banyak. Korban nyawa saudaranya. Main macam-macam. Naudzubillah. Ayo, kita semua berbenah. Kalau Anda melihat keluarga yang bermasalah dan sebagainya. Pertama, panjatkan doa. Semoga Allah mendamaikannya. Kemudian yang kedua, Anda jangan ikut mengeruhkan keadaan itu. Ketiga, jangan sampai Anda juga berantem gara-gara itu. Nah, ini kan repot. Yang dia berantem, kita ikut berantem. Nah, sekarang kan pertanyaannya, sekarang netizen juga berantem. Ajib banget ini. Yang keluarga itu berantem, kenapa kita ikut berantem? Mana kecerdasan kita? Masa kita jadi orang yang bodoh-bodoh banget itu? Maka kita tidak perlu seperti itu. Atau memang gaya kita menggaya orang berantem, naudzubillah. Bukan gaya orang bisa berbuat baik. Itu dengan makanya orang mohon maaf. Coba orang yang biasa komentar jelek di YouTube ya siapapun, di komentar siapapun. Yang biasa jelek, memang dia lesannya jelek. Itu sama suaminya juga sering, sama istrinya juga begitu. Sudah hentikan kebiasaan jelek, wahai hamba Allah. Akan tapi rubah dengan kalimat yang baik. Anda jangan komentar di YouTube siapapun, kecuali dengan kalimat yang baik. Atau sudah jangan komentar. Ada hitungannya di hadapan Allah. Nah, itu saja insya Allah yang kami sampaikan. Kami tidak tahu, mohon maaf jika ada public figure yang disebutkan tadi. Betul-betul ada. Kami tidak menuju memaksud tidak. Kami menasihati diri saya sendiri, keluarga saya sendiri, keluarga anak-anak kami, keluarga saudara kami. Kemudian kami juga menasihati mereka agar melihat di saat ada orang berselisih, bagaimana sikap kita. Itu saja. Bukan kami mencaci Anda, wahai selebritis atau tadi itu public figure yang bermasalah, kami tidak. Justru kami rindu setelah ini, barangkali Anda mendengar suara ini, Anda akan berdamai. Diam, silent. Kalau memang sudah nggak cocok, selesaikan. Biar dia mendapatkan pasangan lebih bagus dari Anda mendapatkan pasangan lebih bagus dari dia. Ini dah bahagia dunia, bahagia di akhirat. Itu saja. Jangan gila dengan setan viral, setan apa namanya yang ikuti YouTube itu apa namanya? Subscriber dan apalagi macam-macam netizen segala macam, bukan. Sudahlah. Ayo kita ingin menjaga keindahan, jadi juru damai. Kita mulai dari damai di keluarga kita sendiri. Itu saja, semoga Allah mengampuni semuanya, Allah mengangkat derajat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.